Assalamualaikum. Bagaimana cara mendaftar menjadi mitra GoFood lewat HP? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian setelah tampilan seperti ini, lihat ke bawah, tekan daftar GoFood. Daftar sekarang. Nah, kita tinggal pilih, ada beberapa pilihan: buka restoran milik kita sendiri atau milik perusahaan, atau mau buka cabang atau penambahan cabang yang baru. Sudah mempunyai restoran di GoFood dan ingin mengelolanya melalui aplikasi Go, bisa. Kita di sini akan membuka restoran baru milik pribadi ceritanya. Jadi kita pilih yang ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari kota di mana restoran Anda berada. Kalau tidak menemukan kotamu, bisa dipakai kota terdekat yang paling dekat dari beberapa kota yang telah tersedia. Kemudian lanjut. Masukkan nama. Di sini nama pemilik usaha ya. Nama pemilik usahanya ya. Nomor HP yang ingin didaftarkan. Sebentar ya. Kita pakai nomor HP yang sering dipakai. Salah. Kemudian setelah dimasukkan nomornya, langsung buat akun. Oke, siap. Wah, masih antri, bro.
Ini kan servernya masih padat merayap ya. Untuk proses selanjutnya, setelah kita buat akun, nanti akan dikirim OTP ke nomor yang didaftarkan tadi. Kemudian tinggal masukkan OTP-nya berapa saja, ada 4 digit. Nah, setelah kita masukkan, kemudian dikonfirmasi, tekan tombol konfirmasi. Setelah itu lalu masuk ke informasi tentang setelah masuk ke bagian informasi restoran kita, kemudian kita masukkan nama, kemudian restorannya, terus alamatnya dan lokasinya sekalian ditentukan lewat map. Di situ ada lokasi peta, kemudian kita tinggal geser tanda oranye itu ke tempat yang tepat di mana usaha kita berjalan. Kemudian selanjutnya setelah kita set lokasi, kemudian tekan konfirmasi dan simpan jika datanya sudah dimasukkan ya. Nah, untuk selanjutnya pilih identitas pemilik. Identitas pemilik, kemudian masukkan nomor KTP, nama dan alamat sesuai dengan KTP atau NPWP. Setelah itu masukkan juga nomor telepon pemilik usaha. Lalu selanjutnya upload foto KTP Anda dan masukkan juga nomor dan nama yang tertera pada KTP. Nomor NIK dan nama juga dimasukkan setelah kita upload KTP-nya. Nah, kemudian kalau kita punya NPWP, bisa diupload juga NPWP-nya sekaligus memasukkan nomornya. Kalau tidak punya nggak masalah, jadi dilewati. Setelah KTP langsung informasi rekening bank. Setelah kita pilih informasi rekening bank, nama banknya apa, nomor rekeningnya berapa, kita masukkan semuanya dan masukkan juga nama yang sesuai dengan rekening yang kita masukkan. Kemudian tekan verifikasi, klik. Jika pemilik rekening berbeda dengan pemilik restoran, masukkan nama pemilik sesuai dengan KTP dan nama pemegang rekening bank di kolom yang tersedia. Tekan tombol centang dan upload surat kuasa. Jadi buat surat kuasa materai 6.000 untuk diupload karena ya tidak sesuai dengan pemilik rekening dengan pemilik KTP-nya. Tapi kalau kita sesuai lebih mudah sih, nggak usah buat surat kuasa. Kemudian selanjutnya pilih informasi pajak dan lainnya. Pilihan ini adalah opsional. Opsional maksudnya bisa diisi bisa enggak. Jika ingin menyertakan silahkan diisi ya. Kemudian masukkan tarif pajak PB1.
pilih tidak ada atau 10%. Kemudian masukkan juga tarif pelayanan Anda jika ada, maksimal 10%. Kemudian tekan simpan. Setelah itu, jika semua data usaha Anda sudah diisi, tadi kan ada 4 ya, informasi restoran, informasi pemilik, informasi rekening bank, terus kemudian terakhir pajak, sudah semua, klik lanjut ya. Setelah lanjut, kemudian kita baca syarat dan ketentuan. Jika Anda telah menyetujui segala ketentuan dan persyaratannya, maka centang checkbox yang ada di pojok atas itu, kemudian tekan kirim data usaha. Nah, setelah kita kirim, ada notifikasi pendaftaran telah selesai dan Anda akan diproses sesuai dengan jangka waktu yang tertera. Jangka waktu yang tertera di sini kami memproses datanya dalam 1-2 hari ya, sembari menunggu ketahui info tentang Gobis di bawah ini. Nah, sambil menunggu bisa cari-cari info yang lain tentang Gobis. Kemudian kalau kita dapat notifikasi penolakan atau jika data Anda ada yang tidak sesuai, maka akan ada tampilan merah di atas informasi restoran. Seperti contoh, kirim ulang foto ID card karena sedikit blur. Mohon siapkan yang sesuai dengan form, foto muka dan ID blur. Nah, itu kita tekan merahnya. Kemudian diperbaiki mana-mana yang dikomplain ya. Setelah ada notifikasi pendaftaran berhasil, jika diterima, kalau tadi kan ditolak, kalau diterima, maka untuk selanjutnya adalah tekan tombol tambah pada jam operasional. Nah, kalau sudah diterima, kita bisa mengelola langsung usaha kita, jam operasional. Di sini ada 4 bagian yang perlu kita isi. Yang pertama data usaha, yang kedua jam operasional, yang ketiga menu restoran, yang keempat profil restoran. Data usaha tadi sudah kita isi bersama ya. Kemudian yang kedua jam operasional, kita klik tambah, kemudian kita buat jam operasionalnya mulai jam berapa. Kemudian tekan tombol tambah profil restoran. Yang kedua tambah menu restoran. Nah, kita buat menunya apa namanya, kemudian harganya berapa. Jangan lupa kita perjanjian dengan GoFood itu ada potongan 20% untuk pajak dan untuk driver, jasa drivernya. Jadi harganya harus di up 20% dulu supaya kita mendapatkan untung yang kita inginkan. Kemudian setelah kita isi menunya, lalu yang terakhir adalah tambah profil restoran, yaitu di dalamnya kita akan mengupload foto banner restoran serta pilih maksimal 3 kategori makanan yang sesuai dengan restoran Anda. Kemudian tekan aktifkan sekarang. Restoran Anda telah aktif di GoFood. Sangat mudah sekali. Mari kelola bisnis kuliner dengan Gobis. Pilih lanjut untuk mengetahui lebih lanjut cara penggunaannya. Jadi untuk prosesnya seperti itu tadi. Nah, kalau ada menunggu ya, nanti juga sambil sabar menunggu kita cari-cari info yang lain tentang untuk mempersiapkan restoran online kita. Jadi kita nggak terasa menunggu, jadi merasa cepat karena kita tidak niat menunggu. Itu dari saya.
Kalau menurut saya Gobis ini pendaftarannya lebih mudah, tidak ribet. Tapi dulu waktu pertama kali aku daftar lewat Gobis juga, itu ada ngirim-ngirim file, yaitu file kontrak kerja, kemudian ada price list. Semua price list itu dalam format Excel ya, dan nama produk, kemudian harganya semuanya dari awal sampai akhir, kemudian alamat restoran kita, sekaligus memasukkan titik koordinat dengan cara kita masukkan nomor titik koordinat yang sesuai dengan restoran kita. Kemudian setelah kita kirim, persyaratannya dulu saya itu baru di ACC. Kalau lewat Gobis ini kelihatannya lebih simpel, tapi kurang tahu nanti apakah lebih lama, apakah lebih cepat. Nah, sekarang kita buat akun saja.